Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi online kami tentang alam takambang jadi guru dan implikasinya dalam pendidikan. Saya di sini Siti Marhamah sebagai moderator dan rekan-rekan saya pemateri 1 Dira Maulani, pemateri 2 Maya Andini, pemateri 3 Siti Zumairoh, dan pemateri 4 Foni Rizkita Putri. Baiklah, langsung saja kita masuk. Materi pertama akan disampaikan oleh Dira Maulani. Kepada Dira Maulani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Maulani, NIM 19075016. Baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai konsep alam takambang jadi guru. Untuk menghemat waktu, langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan alam takambang jadi guru ini? Secara etimologi, kata alam takambang jadi guru ini berasal dari bahasa Minangkabau. Berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat yang berada di Sumatera Barat. Nah, makna yang sebenarnya dari kata alam Minangkabau ini apa sih? Kita lihat dari kata alam. Alam sama-sama kita ketahui yaitu segala sesuatu yang berada di lingkungan kita. Itu namanya alam. Atau tempat kita hidup, itu namanya alam. Tempat kita lahir, tempat kita berkembang, itu namanya alam. Pepohonan, namanya juga alam. Lautan, namanya juga alam. Jadi, secara umumnya, alam itu adalah tempat atau segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Kemudian ada kata takambang. Takambang ini kalau di bahasa Indonesia kan, ini artinya berkembang. Jadi, makna takambang pada pepatah ini adalah alam yang diciptakan oleh Tuhan itu bukanlah alam yang sempit, melainkan memiliki keluasan cakupan yang sangat luas dan tempat terjadinya berbagai dinamika kehidupan. Kemudian guru sama-sama kita ketahui adalah tempat di mana kita mendapatkan ilmu pengetahuan atau sumber ilmu pengetahuan. Jadi kata guru pada pepatah ini bertujuan kepada si alam tersebut. Jadi guru tidak hanya manusia saja, namun alam juga dapat kita jadikan sebagai guru. Kemudian secara garis besar atau secara umum atau secara luas, apa sih ini maksud dengan makna alam takambang jadi guru ini? Nah, maksudnya adalah segala sesuatu atau segala peristiwa atau segala dinamika kehidupan yang terjadi di alam tersebut dapat kita jadikan sebagai pedoman atau pelajaran untuk kita menjalankan kehidupan. Contohnya saja, misalnya kejadian gempa bumi misalnya, kita dapat menjadikan itu sebagai pelajaran untuk kehidupan kita. Kita dapat mengambil hikmahnya dari kejadian tersebut. Itu yang dinamakan dengan alam takambang jadi guru. Kemudian di Minangkabau, pepatah ini diajarkan kepada secara turun-temurun kepada anak cucunya atau cucu kemenakannya atau cucu ponakan dari masyarakat Minangkabau tersebut. Pepatah ini diajarkan baik secara lisan ataupun tulisan. Kemudian alam ini sebenarnya mempunyai secara pada daerah Sumatera Barat atau pada pepatah ini, alam ini memiliki dua dasar sifat atau dua sifat yang mendasar. Apa saja sih dua sifat yang mendasar tersebut? Yang pertama ada sifat tetap. Yang kedua ada sifat tidak tetap. Nah, sifat tetap ini maksudnya adalah alam itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Alam itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Kita lihat dari sifat tetap. Nah, dari kejadian ini, masyarakat Minangkabau jadikan sebagai dasar atau landasan hukum dan rumusan adat. Landasan itu disebut sebagai adat babuhua mati, jadi tetap, tidak bisa diubah. Itu makna dari alam itu bersifat tetap. Kemudian ada alam bersifat tidak tetap. Apa yang dimaksud dengan alam yang bersifat tidak tetap? Ini mengartikan bahwa alam dapat berubah-ubah sesuai dengan kodratnya. Semua itu disebabkan oleh keadaan, disebabkan oleh situasi, atau disebabkan oleh cuaca. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya gempa bumi atau longsor. Secara fisik, kondisi alam tersebut berubah. Karena apa? Karena sudah kodratnya, karena adanya pengaruh cuaca atau situasi yang berada di tempat tersebut yang dapat mengubah kondisi alam tersebut. Nah, hal ini dijadikan juga oleh orang Minangkabau sebagai rumusan membuat adat yang disebut dengan adat babuhua sinta. Jadi bisa saja berubah-ubah seperti itu.
Nah, segitu segitu saja pemaparan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dira Maulani yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Maya Andini. Kepada Maya Andini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi teman saya tentang sikap yang mencerminkan falsafah alam takabang jadi guru. Kita sebagai manusia sangat bergantung kepada alam. Keberadaan alam itu sangat berpengaruh bagi kita karena dengan adanya alam tersebut kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang untuk para keturunan manusianya. Orang Minang berpikir bahwa ketentuan alam umpamanya seperti daratan, lautan, gunung, bukit, tumbuh-tumbuhan, hewan, langit, bumi memiliki ketentuan dirinya sendiri-sendiri. Sementara itu, nilai-nilai seperti penghargaan pada sesama, toleransi, tolong-menolong, dan lain sebagainya digali untuk dijadikan dasar berperilaku dalam berinteraksi sosial antar masyarakat. Sementara itu, nilai-nilai seperti penghargaan pada sesama, toleransi, tolong-menolong, dan lain sebagainya digali untuk dijadikan dasar dalam berperilaku berinteraksi antar masyarakat. Ajaran ini merupakan manifestasi dari keyakinan mereka bahwa agar menjadi pribadi yang utuh, manusia haruslah memiliki pandangan yang bijak dalam memahami alam sebagai guru kehidupan. Sebagai guru alam, sudah pastinya melaksanakan proses pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan yang dimaksud ini yaitu pendidikan yang bersifat menyeluruh, baik dari kehidupan itu sendiri maupun yang berkaitan dengan pengetahuan. Hanya ilmu turut membangun dinamika kehidupan yang lebih bermartabat karena pada dasarnya ilmu itu dalam usaha mewujudkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Dengan demikian, bijaklah dalam melakukan suatu tindakan, jujur dalam berkata, dan menjadi semua dalam pembelajaran untuk menggali ilmu, tidak hanya ilmu formal saja, tetapi ilmu dalam kehidupan yang kita lalui sehari-hari. Sekian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Maya Andini yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Siti Zumairoh. Kepada Siti Zumairoh dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zumairoh, NIM 1907548. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu mengenai penerapan falsafah alam takambang jadi guru pada kehidupan sehari-hari. Penerapan falsafah alam takambang jadi guru pada kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu yang pertama, nilai kepribadian dan etika. Orang Minangkabau menjunjung tinggi nilai kepribadian dan etika sejak dahulunya. Hal ini tercermin dalam kehidupan mereka sehari-hari yang dipandu dengan keyakinan dan agama yang mereka anut selama ini. Kalau hanya sekedar pintar secara intelektual, itu belum bisa dikatakan sebagai pemuda Minang yang sesungguhnya. Demi mengasah kecerdasan lainnya, maka dalam waktu yang lama, orang Minang telah mengajarkan kepada anak mereka untuk berguru dan menginap di surau di bawah bimbingan guru mengaji. Kebiasaan ke surau mengandung pembelajaran yang syarat dengan pembentukan karakter, kepribadian, dan etika pemuda Minang. Mereka akan berinteraksi dengan teman sebayanya di bawah bimbingan keimanan yang menjadi pondasi dalam bertindak dan bertingkah laku dalam kesehariannya. Salah satu nilai karakter yang diajarkan adalah memiliki rasa malu dalam berbuat suatu kesalahan. Rasa malu ini menjadi penting untuk menjaga eksistensi kita sebagai manusia. Seseorang yang tidak memiliki rasa malu berarti kepribadiannya patut dipertanyakan. Hal ini ditegaskan dalam pepatah yang berbunyi, "Rara keliki dek binalu, tumbuh sarum pun jo kayu kale. Ko abi raso jumalu, bak kayu lungga pangabe. Robo kelikis karena binalu, tumbuh sarumpun dengan kayu pahit. Kalau habis rasa dan malu, ibarat kayu longgar ikatannya." Rasa malu menjadi tolak ukur untuk menentukan sejauh mana harga diri suatu komunitas sosial. Individu yang tidak memiliki rasa malu akan dikucilkan dan dianggap tidak berakal. Malu dalam hal ini bisa kita bawa pada realitas sekarang, betapa orang tidak lagi malu untuk melakukan korupsi. Seseorang pendidik tidak lagi malu untuk terlambat dalam melaksanakan tugasnya.
birokrasi pendidikan yang tidak lagi malu dengan semakin buruknya pelayanannya yang diberikan. Penanaman kepribadian bagi anak didik sudah sewajarnya dikaji ulang tentang kesalahannya selama ini dan ditingkatkan dengan memberikan contoh dimulai dari pendidik itu sendiri. Kesalahan penuh bahwa pendidikan tidak hanya sekedar kata-kata verbal tetapi menuntut ketauladanan yang diberikan dalam keseharian. Nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasikan dengan memulai dari diri sendiri dengan melakukan fungsi kontrol secara langsung atau secara bersama terhadap institusi pendidikan yang ada dalam mewujudkan pribadi yang intelek dan berkarakter yang bisa digugu dan ditiru. Yang kedua yaitu nilai kejujuran dalam berperilaku. Sikap jujur dan perilaku santun diasah sejak dalam pendidikan pertama dan utama dalam keluarga, sehingga bisa menjadi prinsip kehidupan yang kuat berpatri dalam hati nurani masing-masing individu. Lembaga pendidikan berkewajiban mengembangkan sikap jujur ini. Karena pendidikan tidak akan berarti apa-apa jika belum mampu menciptakan intelektual yang memiliki pribadi jujur. Kemerosotan bangsa ini karena dipimpin oleh pribadi-pribadi yang tidak jujur, suka korupsi, menipu, menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan tertinggi. Padahal, kalau direnungkan lebih dalam, sebenarnya sikap jujur merupakan kunci kewibawaan dan harga diri individu. Orang Minangkabau dalam filsafat alamnya mengutamakan nilai-nilai kejujuran dalam mengukur kualitas manusia. Sebagaimana dikatakan, nan kurie kundi, nan marasago, nan balak budi, nan indah baso. Yang kurie kundi, yang merasaga, yang baik budi, yang indah bahasa. Berdasarkan mamangan di atas, dapat kita simpulkan internalisasi nilai kejujuran dalam diri seseorang akan mengangkat kualitasnya sebagai manusia. Orang akan senang bergaul dengan dirinya karena tidak akan merugikan ataupun mengganggu lingkungan sekitarnya. Tutur bahasanya biasanya dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika ia menjadi seorang pendidik, ia akan menjadi ikon kejujuran dalam pendidikan. Dengan tauladan yang diberikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Siti Zumairoh yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi keempat yang akan disampaikan oleh Foni Rizkita Putri. Kepada Foni dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang keempat mengenai etika dan sikap mahasiswa yang mencerminkan falsafah alam tak kembang jadi guru. Dalam kehidupan, baik dalam diri sendiri maupun bermasyarakat harus memiliki pedoman dan nilai-nilai norma yang sesuai, termasuk seorang mahasiswa. Mahasiswa harus mampu memberikan contoh yang baik agar dapat menerapkan berbagai macam falsafah dalam kehidupan sebagai nilai kehidupan dan pedoman. Sikap yang patut diambil akankah mempelajari dan menanamkan nilai moral yang tinggi sesama manusia dan kepada seluruh kehidupan yang ada di alam raya. Dapat belajar dan paham bukan hanya di pendidikan formal saja, tapi dengan alam dapat belajar. Memiliki etika yang dapat dijadikan sebagai contoh bagi orang lain seperti sopan santun, memanfaatkan segala sesuatu dengan baik, dan jadi contoh suri tauladan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Foni Rizkita Putri. Nah, baiklah, itulah hasil diskusi online dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.